Malam ini Abo TMG kembali menggelar live podcast diskusi ya, diskusi publik ini. Setelah 2 pekan ya kita tidak live karena setelah Persikota itu sebetulnya kita rencananya Persita, karena Persita ini bertanding di Solo jadi belum bisa, nanti next time berikutnya. Dan minggu kedua ini temanya unik nih. Lagi rame-rame nih saat ini. Kenapa kita ambil? Emang lagi rame ya. Tema malam ini dunia pendidikan Tangerang Raya. Aplaus, yuk. Oke, tidak menunggu lama-lama, saya malam ini bersama dengan orang yang tahu percis nih soal pendidikan nih, dunia pendidikan ya. Awalnya kita ketahui sebelumnya yang hadir itu Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang ya, Pak Dr. Amarullah. Beliau berhalangan hadir karena last time tadi, petang tadi anaknya sakit dan harus bertolak ke Bandung ya. Kita doakan sama-sama ya agar lekas pulih ya anaknya, amin. Malam ini sebagai gantinya ini Wakil Rektor 3 UMT Pak Enawar, atau yang biasa disapa Om Awai. Assalamualaikum, selamat malam Om. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Cika. Iya, malam, suaranya udah enak ini. Apa pembukaan sajak dulu nih, Hah? Oh, nanti lagi lah, nanti coba kita di akhir-akhir ya, kita mainkan itu ya Om ya. Saya tidak siap kalau Oh, oke siap. Om, ini kami tiap pekan ini mengadakan diskusi publik dengan tema yang berbeda-beda. dan saya selalu melongoknya. Oke, terima kasih banyak. Kali ini kita fokus bicara soal pendidikan. Sebagai akademisi nih ya, udah berapa tahun menggeluti dunia pendidikan? Dari tahun 86 saya sudah menjadi guru. Ini luar biasa nih. Sekarang sudah wakil Bersama rektor. bapaknya Andi. Oh iya, ini sahabat baik almarhum ayah saya ya. Oke, Om, dari judul nih, dunia pendidikan Tangerang Raya. Ini kan Tangerang Raya kan ada 3 daerah kan? Iya. Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang Selatan, dan 3-tiganya memiliki keunikan tersendiri. Coba secara komprehensif gitu, bagaimana di mata Om sebagai akademisi ya? Terima kasih Om. Kalau berbicara soal Tangerang memang dahsyat dan luar biasa. Nomenklaturnya Tangerang sama, tapi di belahan timur, barat, dan selatan ini memiliki dialektika dan kekhasannya yang berbeda. Namun satu sama lain masih tetap sebagai satu gugusan peradaban yang mereka sepakat disebut sebagai Wangsa Tangerang. Oleh karenanya ketika Tangerang Raya dengar akan naik level, itu pun menjadi harapan bersama. Tak satu pun dari warga Tangerang, baik itu kota, Tangsel maupun kabupaten, yang menafikan kemungkinan itu. Tidak ada. Izin Om, ini maksudnya naik level naik provinsi atau bagaimana? Jadi provinsi atau bagaimana? Bau Tangerang super cerdas lah, saya tidak perlu mengurai itu. Oleh karenanya, betapapun setiap gugusan teritori itu memiliki perbedaan yang khas, tapi secara umum tidak ada yang ekstrim. Tangerang Selatan masih ada wilayah-wilayah yang memiliki interseksi dengan kota, begitupun dengan kabupaten dan seterusnya. Jadi secara umum Tangerang Raya adalah Tangerang. Sulit dibedakan bahwa kemudian ada Persikota dan Persita, itu persoalan dialektika dan dinamika. Dan semuanya saya pikir menuju kejayaannya masing-masing, berfastabikul khairat melalui olahraga. Itu satu persoalan. Tetapi di lain pihak bahwa ketiga-tiganya ini memiliki paradigma yang bagus tentang pendidikan. Karena tadi sebut-sebut pendidikan. Oleh karenanya kalau kita longok APBD, Tangerang Raya itu
APBD-nya sesuai dengan yang diisyaratkan oleh negara, oleh presiden, 20% ke atas. Melihat indikator itu, saya pikir pendidikan di kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Tangerang Selatan bisa diharapkan sebagai pengelolaan dinamis yang terukur dan terkontrol untuk tumbuh kembang jiwa, kecerdasan, dan kedewasaan warganya menuju Indonesia Emas 2045. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Om. Ini belum panas nih, nanti depannya kita mau gali-gali lagi ya soal dunia pendidikan. Jadi intinya itu dialektika lah ya, beda tiga itu ya, daerahan itu ya. Oke, kami Bot TNG kerap kali mendapat message atau pesan banyak keluh kesah, terutama nih pada saat momen ini nih PPDB gitu kan, ini lagi rame. PPDB ini kita ketahui secara bersama ya, kalau SD SMP itu emang kewenangan dari kota kabupaten, sedangkan SMA itu tingkat provinsi ya. Ini kita sama-sama ketahui. Banyak Om, provinsi sekarang beda kebijakan nih PPDB nih. Jadi tadinya satu server di mereka, sekarang diserahkan ke sekolah-sekolah lain ya. Dulu juga PPDB kita tahu sendiri, waktu awal-awal ramai sampai kepala dinas kita, sahabat saya Pak Abdurrahman ya, itu sampai tertahan di sekolah karena di demo emak-emak nih. Ini bagaimana nih fenomena PPDB? Saya mau nanya dari Om ini, positif nilai plus dan minusnya, dan solusi apa, ide gagasan yang Om berikan untuk dunia pendidikan ini. Terima kasih Om. Adalah fakta bahwa peminat bersekolah melalui pendidikan formal lebih besar ketimbang ketersediaan sekolah-sekolah negeri yang diselenggarakan oleh negara, baik itu kabupaten, kota maupun provinsi. Oleh karenanya berbagai aturan, berbagai sistem terus mencoba diupayakan untuk mendekati kesempurnaan sebagai jawaban atas kegelisahan dan permintaan peserta didik, terutama masyarakatnya atau orang tuanya, di mana paradigma hari ini di Indonesia secara umum memandang bahwa sekolah negara, sekolah negeri secara kualitatif levelnya di atas sekolah swasta. Belum lagi kalau kita mengingat pada model pembiayaan. Rata-rata sekolah swasta itu model pembiayaannya lebih besar. Keniscayaan inilah yang membuat sekolah-sekolah negeri diburu oleh masyarakat ketika musim PPDB. Oleh karenanya, sesempurna apapun sistem, pasti akan menuai kritik. Oleh karenanya, negara, masyarakat harus memandang kritik ini sebagai besarnya animo masyarakat, besarnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan negara, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan. Oleh karenanya, solusinya menurut saya adalah negara tidak hanya harus memperhatikan secara absolut pendidikan-pendidikan yang diselenggarakannya sendiri melalui SD, SMP, dan SMA negeri, tetapi bahwa peran serta swasta apa saja nih? Ada yang diselenggarakan oleh yayasan-yayasan keluarga, ada yang diselenggarakan oleh yayasan dari ormas besar seperti Nahdliyin dan Muhammadiyah. Jangan dipandang sebagai sebuah rivalitas. Sebab faktanya sebelum Indonesia lahir, mereka ini sudah bermimpi, sudah berpikir bahwa untuk kemajuan zaman diperlukan tata kelola pendidikan. Oleh karenanya, menurut saya, selain terus mensupport pertumbuhan sekolah-sekolah negeri dengan standar yang setiap saat diperbaiki agar bisa bersanding dengan sekolah-sekolah internasional, negara juga sudah harus memikirkan, bahkan mungkin lebih porsinya, bagaimana menstratifikasi standar sekolah swasta dan sekolah negeri, standar pengupahan, standar kualitas guru, dan standar kurikulum.
ada beberapa yang sudah distandarisasi, misalnya tentang kurikulum. Sebebas-bebasnya atau semerdeka-merdekanya yayasan, itu tetap dalam konteks kurikulum sampai hari ini masih mengacu pada kurikulum yang diisyaratkan oleh negara. Jadi persoalan PPDB, persoalan kegelisahan, ini adalah indikator bahwa interest masyarakat hari ini kecenderungannya menganggap bahwa sekolah negeri levelingnya di atas sekolah swasta, kecuali swasta-swasta tertentu. Hal lain yang membuat harapan begitu luar biasa agar anaknya atau saudaranya masuk ke sekolah negeri adalah dalam persoalan pembiayaan. Kira-kira seperti itu. Jadi itu bukan persoalan. Diubah seperti apapun sistem PPDB, karena arus permintaan lebih besar ketimbang arus ketersediaan, maka pasti itu ada gejolak. Dan gejolak itu harus kita maknai sebagai kepedulian, sebagai keberpihakan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh negara. Positif-positif saja. Ya, aplaus nih, bijaksana banget ini jawabannya dari kita memaknainya sebagai positif itu ya. Gejolak pasti ada gitu ya. Kita sapa dulu, malam ini kita berada di Press Kopi Cipondoh nih ya. Press Kopi Cipondoh. Press Kopi dengan penonton lebih dari 5.000 orang. Wih, luar biasa juga. Ya. Oke, kita ngebuka tanya jawab nih. Ada interaksi Om. Seperti biasa, ada yang mau bertanya? Teteh? Siap. Mau tanya ke Bapak. Siap. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamai. Di sini saya ingin bertanya sedikit mengenai kurikulum yang sekarang ya Pak. Pada zaman sekarang kan kurikulum di Tangerang itu atau dimanapun ini kan berganti terus ya Pak ya begitu. Dan yang pasti seperti yang tadi Bapak bilang, dari pemerintahan itu kan pasti mengikuti juga ya Pak ya, dari guru-guru dan lainnya itu pasti mengikuti dari pemerintahan yang mengubah hal tersebut. Menurut Bapak bagaimana sih tanggapan kurikulum yang selalu berganti begitu, dan jajaran bawahnya itu pasti selalu mengikuti seperti itu Pak? Iya, terima kasih. Mai, Terima kasih. saya panggil ya. Sebagai Mai. Terima kasih Mai. Oke, di listing dulu ya. Ada beberapa lagi pertanyaan. Ini menarik. Oke, dua. Pertanyaannya. Akang Ini langsung dijawab atau bagaimana? Di listing dulu. listing dulu. Oke, sorry. Ada pencatat. Bau TNG memang selalu membuat saya grogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ingin bertanya nih Pak, Silakan. bagaimana cara memilih kampus yang baik untuk menjadi generasi yang baik di masa sekarang ini Pak? Wow, udah mulai mancing-mancing ini. Ini dua pertanyaan menurut saya bombastis nih. Bombastis. Karena Om Awai juga tadi nyinggung-nyinggung soal kurikulum. Emang menarik ini Pak. Saya masuk SMP beda kurikulumnya lagi, SMA beda lagi sama yang sebelum-sebelumnya. Bisa dijelaskan dari pertanyaan Teh Mai? Terima kasih. Iya. Dunia pendidikan formal memandang kurikulum sebagai guidance, sebagai rujukan utama. Dan oleh karena pendidikan selalu memiliki basis terhadap masyarakatnya, di mana masyarakat selalu dinamis, apalagi hari ini Indonesia pola interaksinya sudah tidak lagi bisa dibatasi dari Sabang sampai Merauke saja. Pola komunikasi anak-anak zaman sekarang, bangsa ini sudah borderless, sudah antar bangsa. Oleh karenanya kecenderungan kurikulum juga harus melihat itu. Belum lagi ketika kurikulum harus merespon pangsa pasar tenaga kerja. Bursa tenaga kerja sekarang sudah menjadi tidak absolut dimiliki oleh satu negara untuk masyarakatnya saja. Begitu Indonesia meratifikasi AFTA, kemudian ada MEE, apalagi sekarang dengan digitalisasi, di mana lalu lintas perdagangan sudah sangat luar biasa, maka kurikulum
siogianya bisa melihat hal-hal seperti itu. Sebab apalah artinya mengikuti pendidikan yang begitu lama kalau ujungnya pendidikan yang diambil oleh seseorang tidak bisa dijadikan sebagai alat bantu ketika seseorang itu memerlukan atau memiliki kebutuhan. Berdasar dari itu, maka kurikulum memang harus berubah. Mengapa harus berubah? Karena paradigma berubah, polarisasi pekerjaan berubah, jenis pekerjaan berubah, bahkan pola interaksi hari ini berubah. Jadi, kalau ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum, itu memang rada sinis menurut saya. Padahal, ketika menteri diganti, zaman di belakang menteri itu juga berubah. Jadi perubahan kurikulum yang ideal adalah disebabkan karena keberpihakan pendidikan formal kepada masyarakatnya yang dilingkupi oleh peradaban terbaru. Oleh karenanya kurikulum akan terus berubah. Sebab dunia industri, dunia pasar, dan dunia tenaga kerja, dunia praksis dalam hal ini selalu jauh meninggalkan kurikulum pendidikan formal dimanapun, tidak hanya di Indonesia. Itu sebabnya kurikulum selalu harus diupdate, dan harus diupdate. Kalau ada satu negara tidak pernah mau mengubah kurikulumnya, menurut saya negara ini kurang peka terhadap perkembangan zaman, terhadap perkembangan dunia kerja. Belum lagi kalau kita ngomongin geoekonomi, geopolitik, dan seterusnya, maka perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Kira-kira seperti itu. Oh, ini daging semua ini bener. Jadi emang sesuai dengan zaman ya. Sekarang juga 4.0 ya, zaman ya. Kira-kira seperti itu. Menarik dan disesuaikan dengan nanti disiapkan untuk pekerjaannya ya. Kalau lulus, wah ini saya juga baru paham gitu, dapat pencerahan gitu. Terima kasih banyak. Oke. Yang kedua dari Kang Aldo ini. Nah ini selain PPDB kita juga lagi rame-rame SMPTN ya, masuk mahasiswa baru nih ya. Beliau juga nanya tadi, gimana sih cara milih kampus gitu kan? Coba jelaskan. Saya tertawa dulu lah. Sebab saya khawatir dari pertanyaan itu ada jawaban absolut, pilihlah UMT. Saya punya kekhawatiran itu. Oleh karenanya saya sedikit perlu mengurai dulu lah. Memilih kampus yang baik harus diselaraskan dengan bakat dan keinginan calon mahasiswa atau siswa yang baru lulus SLTA. Kuncinya itu dulu. Setelah yakin dengan personal interest, setelah lulus SMA saya harus ngapain, untuk ngapain itu harus kemana, atau harus kuliah di mana, baru kita obrak-abrik di dunia yang bernama Republik Tangerang ini. Kampus yang bagus yang mana ya? Tentu saja pilihan awal mereka pasti negeri. Lagi-lagi seperti tadi, paradigma Indonesia berbeda dengan dunia-dunia maju. Karena polarisasi dan seterusnya, maka pengelola pendidikan swasta ikhlas-ikhlas saja lah. Kalau 99% masyarakatnya berpersepsi bahwa sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh negara secara kualitatif lebih bagus, secara pembiayaan lebih murah, maka itu jadi pilihan utama. Tapi apa lacur? Seperti tadi saya terangkan di awal, ada kesenjangan antara supply and demand. Peminatnya banyak, ketersediaannya sedikit. Maka SMPTN menjadi sebuah peristiwa yang artistik menurut saya. Ada banyak keluh kesah karena tidak diterima, ada banyak leleh air mata karena bersyukur dia diterima. Turunan berikutnya adalah setelah gagal di perguruan tinggi negeri, dia akan membidik swasta. Ada beberapa perspektif. Jangan lupa baik kuliah dibiayai sendiri atau kuliah dibiayai oleh orang tua, ada beberapa hal yang urusannya dengan biaya. Pertama, biaya kuliah itu sendiri. Kedua, biaya transportasi. Jadi menurut saya,
cara memilih perguruan tinggi yang baik adalah lihat prodinya sesuai tidak dengan keinginan kita. Terus setelah prodinya apa nih akreditasinya? Sebab bobot akreditasi juga memiliki atau berkorelasi dengan kualitas. Yang ketiga, jangan jauh-jauh supaya bisa ngirit. Daripada kita tua di jalan, bermacet-macet, kalau soal kos, ini soal ada kegelisahan lain dari orang tua. Jadi menurut perspektif saya, cari perguruan tinggi yang menyediakan prodi itu sesuai dengan keinginan. Yang kedua, cari yang biayanya bisa sedikit assalamualaikum. Yang ketiga, kenapa kita harus bermacet-macet kalau yang dekat saja ada dan bagus. Kira-kira seperti itu. Saya belum ngomongin UMT nih. Kira-kira begitu. Oke, menarik. Aplaus ya. Aldo, cukup ya. Puas ya, aplaus. Saya menikmati gitu permainan diksi dari Pak Enawar nih. Indah-indah di malam minggu ini, romantis gitu. Oke, tadi belum ke UMT. Saya sendiri yang nyinggung coba. Apa sih konsep yang ditawarin sama UMT nih? Kayak apa faktor-faktor penunjang dan yang lainnya gitu. Untuk terutama ya para ini ya follower About TNG ini yang nyari 1 juta. Terima kasih. Betul dugaan saya. Semakin larut adrenalin saya pasti semakin berdebar. Sebab ini about TNG. All about TNG. UMT hadir mendedikasikan dirinya untuk pertumbuhan, perkembangan, kedewasaan dan kecerdasan anak bangsa. UMT memiliki nomenklatur Tangerang. T-nya Tangerang. UMT menyadari betul bahwa Muhammadiyah amal usahanya yang bernama UMT ditanfizkan untuk kesejahteraan masyarakat Tangerang dan sekitarnya. Bahwa sekarang asal mahasiswanya dari berbagai penjuru, bahkan ada beberapa puluh dari internasional, itu persoalan perkembangan. Tetapi bahwa UMT hadir sebagai pendidikan formal yang mengerti betul bagaimana masyarakatnya, yang sadar betul bahwa masyarakat perlu rengkuhan hangat dari pengelola pendidikan bernas dengan biaya yang terjangkau. Oleh karena itu, pada tahun akademik sekarang, UMT meluncurkan berbagai-bagai beasiswa. Beasiswa melalui kecakapan atau berbasis NEM, beasiswa melalui olahraga, bahkan beasiswa kami berikan melalui komunitas-komunitas. Salah satunya komunitas wartawan. Mengapa kami melakukan itu? Karena kami yakin bahwa ketika UMT mampu bersinergi dengan masyarakat di mana kampus itu nangkring, maka kehadirannya bukan semata-mata sebagai peternakan pendidikan, tapi betul-betul sebagai sebuah gugusan konsep tentang bagaimana cara mencerdaskan, mendewasakan, dan mencarikan pekerjaan sesuai dengan prodi yang diberikan. Contoh kasus misalnya, UMT menyadari bahwa 2045 presiden kita ingin kita menjadi generasi emas. Melihat akseptasi seperti itu, kami breakdown ke dalam bentuk-bentuk praktis. Bagaimana mungkin Indonesia memiliki generasi yang handal dan siap bersaing dalam konteks global di 2045 kalau jenjang pendidikan dari paling dasar tidak diperhatikan. Itu sebabnya UMT mentanfizkan salah satu prodinya, yaitu prodi PG PAUD sebagai prodi pengabdian UMT kepada masyarakat. Maka pengelola PAUD, pengelola Golden Age, pengelola anak-anak kita yang di tahun 2045 akan menjadi pemimpin bangsa ini, kebayang tidak kalau proses pendidikannya diserahkan pada SDM yang tidak memiliki kelayakan dan tidak memiliki kepatutan. Mari kita lihat, PAUD kita mayoritas banyak dikelola oleh ibu-ibu PKK. Saya tidak mencoba merendahkan mereka. Keikhlasan mereka luar biasa. Ketulusan mereka luar biasa.
cinta kasih mereka terhadap pertumbuhan anak-anak golden age-nya luar biasa. Buktinya dengan gaji yang sangat super minimum, mereka terus melalui hari-harinya berbagi senyum, berbagi imajinasi, nari bareng, tertawa bareng, bernyanyi bareng dengan anak-anak bangsa yang ada pada tahapan golden age itu. Nah, ketika pemerintah sudah mulai berpikir bahwa PAUD adalah landasan pendidikan yang paling penting, maka pemerintah mulai menginginkan ada kualifikasi yang meningkat. Salah satunya adalah kualifikasi tenaga pendidik, guru. Maka diberikanlah program-program seperti sertifikasi. Ketika sertifikasi turun, mayoritas pengelola PAUD belum memiliki S1. Padahal seluruh hidupnya sudah dipersembahkan untuk menciptakan generasi emas itu. Di sini UMT hadir, memberikan beasiswa kota 50%. Kami kemarin sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Tangerang melalui PGRI. Kemarin juga kami sudah bekerja sama dengan kabupaten, sebentar lagi dengan Tangerang Selatan, untuk bagaimana mengelola, meningkatkan kapasitas ibu-ibu yang sudah ikhlas luar biasa itu, agar dia bisa meningkatkan kualitasnya, meningkatkan pendapatannya melalui program-program yang ada yang diberikan oleh pemerintah. Jadi UMT tidak suka berada di Menara Gading. UMT hadir bahkan dengan asosiasi pemerintah desa di kabupaten, kota, dan Tangsel. Kami sudah mulai menggarap ada desa-desa binaan, di mana setiap desa akan dikawal oleh mahasiswa dengan lintas prodi, disertai beberapa dosen pembimbing. Itu UMT. Jadi menurut saya, kenapa harus jauh-jauh? Kalau yang dekat saja ada. Tuh kan, jadi terprovokasi. Ini baru tetelan, bukan daging. Sorry bro. Ini menarik ya. Jadi UMT itu yang visioner ya, sampai 2045 diobrolinnya. Insya Allah. Iya. Oke. Ini banyak juga netizen yang nanya warganet pada inbox. Kalau cara masuk, daftarnya gimana sih UMT? Datang saja ke Cikokol, Jalan Perintis Kemerdekaan 1 nomor 33, atau bukalah di web, di sana ada. Tetapi tak kenal maka tak sayang, data lebih menarik selain melalui web. Insya Allah petugas kami akan menyederhanakan yang ruwet-ruwet itu. Iya. Banyak juga yang nanya persyaratannya apa aja. Sederhana lah, seperti pada umumnya persyaratannya biasa, ada legalisasi dan lain-lain, dan uang pendaftaran. Itu saja dulu. Selebihnya bisa diangsur. UMT memberikan yang terbaik melalui pembiayaan yang super menarik. Intinya mencerdaskan bangsa ya. Insya Allah, Gitu kita ya. bareng-bareng bersama Abu TNG. Ya, amin. Terakhir nih, sebagai kaum intelektual Pak Enawar, kita ini disebutnya paling banyak jadi penampung atau wadah para milenial gitu kan. Gimana nih kaum milenial ini siap untuk jadi tadi SDM unggul juga, terus bersaing, punya daya saing, kan itu udah disesuaikan dengan pemerintah juga ya. Nah, sebagai kaum intelektual, bagaimana mempersiapkan kaum milenial ini buat para warganet? Milenial itu sesuatu. Milenial itu dahsyat. Milenial itu ars. Milenial itu memiliki daya letut dan daya tahannya sendiri. Silakannya, ada banyak orang tua yang tidak sadar bahwa anaknya di beberapa persoalan sesungguhnya lebih mampu ketimbang orang tuanya. Di beberapa persoalan, siswa lebih melek ketimbang gurunya. Ini bridging ini yang harus dilakukan. Oleh karenanya, program parenting, pendidikan untuk generasi the old man macam saya ini harus terus-menerus dilakukan. Sebab milenial, bisa dibayangkan tidak? Zaman milenial dengan digitalisasinya itu sudah banyak merubuhkan kekuatan-kekuatan ekonomi konvensional. Dengan keterampilan jari-jari manisnya, bangun tidur sampai tidak tidur, sampai tidur lagi, dari dalam kamar, anak-anak milenial bisa mengais rezeki, bisa menumbuhkan harapan,
bahkan bisa memerdekakan ini bangsa dari kungkungan berpikir sempit kaum-kaum di old man atau kolonial. Oleh karenanya di UMT selain ada prodi-prodi tertentu yang berkait erat dengan dunia milenial, di seluruh prodi model pembelajarannya sekarang sudah berbasis digital, sudah berbasis milenial. Jika ada dosen yang tidak mau bersekutu dengan kaum milenial, dengan perangkat milenialis, maka dosen itu akan diberi SP oleh Bang Uwo. Kira-kira seperti itu. Itu bentuk konkret UMT. Oke, siap. Terima kasih banyak. Bang Uwo ini maksudnya rektor ya, Pak Rektor, Iya, Dr. betul. Amarullah itu ya. Iya. Kita sekali lagi doakan ya untuk kepulihan atau kesembuhan anaknya ya, yang di Bandung. Amin. Oke, terima kasih banyak nih Pak Enawar nih, Wakil Rektor 3 Universitas Muhammadiyah Tangerang untuk waktunya menyempatkan hadir dalam diskusi malam ini. Sama-sama, terima kasih juga buat Baut TNG. Oke, terima kasih banyak. Baut TNG. Iya. Kita akhiri diskusi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.